sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa sampai sekarang. Oke, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, saya tambah lagi ya untuk pertemuan kita yang kemarin ya, yang sempat saya pending. Jadi untuk materi medpen, karena ini saya ngatin dengan Bu Fitri Aisyah, jadi selama sebelum UTS, jadi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7, itu saya isi ya. Jadi nanti di jamnya Bu Fitri Aisyah di hari Senin ya jam 9, kemudian nanti di hari Kamis jam 8 itu tetap saya ngisi. Nanti baru setelah UTS ya dari pertemuan ke-8 dan seterusnya di jam saya itu diisi dengan Bu Fitri Aisyah. Jadi karena materi kita berkelanjutan, jadi nggak bisa loncat seperti mata kuliah yang lain ya, karena untuk medpen ini berkelanjutan. Kalau kalian nanti mendapatkan materi setelah UAS kemudian sekarang, jadi akan bingung ya. Jadi karena ini kita mempraktekkan bagaimana sih membuat laporan penelitian itu ya. Oke, saya share screen dulu. Slide saya apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ini mata kuliah kita ya, metodologi penelitian dan statistik dasar. Oke, untuk mata kuliah ini berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu adalah bobotnya 3 SKS, ada 1 T dan 2 P. Tapi kalau untuk di angkatan kalian, jadi bobot dari metode penelitian dan statistik dasar itu sudah 4 SKS. Ada 2 teori, kemudian ada 2 praktek. Jadi untuk prakteknya seperti apa? Jadi nanti membuat proposal penelitian. Harapannya nanti kalian bisa, oh ternyata seperti ini membuatnya, oh ternyata seperti ini ya. Jadi nanti kita membuatnya bertahap dulu. Bagaimana sih menentukan judul, kemudian setelah itu bagaimana sih kita membuat latar belakang dan seterusnya. Jadi karena ini mata kuliah berkelanjutan ya, jadi jangan sampai kalian nanti bingung ya di bab 1 kemudian sudah buat bab 2 nih. Bingung bab 1 itu kan berkelanjutan. Jadi jangan sampai kalian tentukan masalah. Untuk penilaian, jadi untuk dari kehadiran ada 10% yang untuk tugas dan kuis 30%, UTS 30%, UASnya juga 30%. Karena ini selama pandemi, jadi tugas, kuis, ya kemudian UTS, UAS bobotnya sama 30%. Oke, untuk kehadiran memang 10%, tetapi kalau sudah lebih dari 3 kali pertemuan tidak masuk, artinya dia sakit maupun izin maupun alfa, itu kategorinya sama ya. Jadi tidak bisa mengikuti atau tidak bisa nanti mendapatkan nilai, pasti harus ikut dan wajib SP ya.
kali, contohnya 4 kali. Percuma nilai tersebut ya sudah mengerjakan, tetapi pasti kalian wajib SP. Jadi harapannya diperhatikan lagi ya untuk presensi, karena sekarang kuliahnya online ya, gampang, nggak perlu datang ke kampus ya, nggak perlu siap-siap dan lain sebagainya. Cukup kalian standby di HP, cukup kalian mendengarkan, cukup kalian memperhatikan kita susahnya ya, baru nanti kalau semester lagi kemudian bisa bikin saya untuk off cam. Oke, ini dari pengertian metode ya. Jadi metode kalian sudah paham ya, metode itu apa, penelitian itu apa ya. Jadi di sini secara konsep adalah cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang paling banyak permasalahan ya, baik itu kakak tingkat kalian atau siap mahasiswa ya, terutama itu adalah kesalahannya di menentukan masalah dan judul. Mereka berangkatnya dari judul dulu ya, tidak ada masalah di tempat tersebut dibuat judul. Salah ya, berangkatnya kalian salah. Kenapa sih kita harus melakukan penelitian? Yaitu membantu lokasi penelitian untuk menemukan solusinya. Kita membantu. Contohnya seperti ini. Kalian praktek di rumah sakit Benmari, contohnya seperti itu. Praktek selama 2 bulan di sana, kemudian kalian tahu ya, biasanya mengikuti ikut laporan ya, ikut mendengarkan laporan dari pergantian shift dan lain sebagainya ya. Oh ternyata Bu di sana masalah yang banyak itu adalah KPD. Atau Bu di sana juga yang banyak kalau bayi itu adalah asfiksia. Bayi yang mengalami asfiksia itu banyak Bu di sana selama 3 bulan. Berapa angkanya? Oh sekian-sekian, kalian jelaskan. Itu masalah ya. Kemudian kalian setelah kalian lihat secara teori, oh Bu asfiksia itu karena ini ada faktor usia ibu, ada faktor pola makan ibu selama hamil, ada faktor juga ketuban pecah dini Bu dan lain sebagainya. Itu cari dulu secara teori. Baru setelah itu kalian melakukan wawancara kepada siapa yang bidang pelaksana di sana, yang mengerti lokasi di sana, masalahnya seperti apa. Langsung kalian mewawancarai bidang tersebut atau tanya ya, Bu di sana kan banyak ini ya, selama saya praktek di sini itu banyak kejadian asfiksia, itu banyak rata-rata itu karena apa ya Bu? Itu kemudian tanya kepada bidannya, pasti bidan itu akan bercerita ya, oh karena KPD, kebanyakan itu karena KPD Mbak. Barulah kalian merumuskan judul. Ya, ini adalah hubungan KPD, ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia. Seperti itu. Jadi berangkat menentukan judul, bukan menentukan judul dulu, tetapi menentukan permasalahan dulu ya. Jadi contohnya tadi asfiksia di rumah sakit Benmari. Karena apa? Itu kan hanya dugaan sementara dari bidan tersebut, dari kalian juga. Karena rata-rata di sana yang mengalami asfiksia itu banyak KPD. Itu hanya dugaan sementara ya. Itu hanya persepsi kita, persepsi bidannya, persepsi bidan yang lain dan sebagainya. Itu dugaan sementara. Barulah kenapa dilakukan penelitian untuk membuktikan dugaan kita benar atau salah. Itu tujuan penelitian. Setelah kalian melakukan penelitian, mengumpulkan data, nanti dianalisis kan, oh ternyata hasilnya seperti apa, oh ternyata ada hubungan. Oh berarti tidak ada hubungan, contohnya ada nih, hasilnya ternyata tidak ada hubungan. Oh berarti bukan karena KPD, kita cari tahu yang lain. Kira-kira asfiksia itu karena apa ya? Oh ternyata karena faktor kondisi ketuban Ibu. Seperti itu, bisa jadi ya kita lakukan penelitian lagi seperti itu. Sampai membuktikan benar-benar, oh ternyata ini adalah hubungannya karena faktor penyebabnya karena KPD tadi. Kalau misal tadi hasil kalian melakukan penelitian KPD itu benar, oh berarti kalian memberikan masukan kepada rumah sakit tersebut. Oh Bu, ternyata di sini yang banyak asfiksia itu disebabkan karena KPD. Bagaimana nanti tindak lanjutnya? Sebaiknya kita memberitahu pasien, ya memberitahu pasien pada saat pemeriksaan, bagaimana mencegah
mencegah ya, sebagai preventif terjadinya ketuban pejadini. Kita kasih tahu ibunya bagaimana nanti pola hidupnya, kemudian pola vaginalnya ya, vaginal hygiene-nya ya, vulva hygiene-nya dan lain sebagainya. Itu tujuan kita ya. Contohnya lagi ada permasalahan kalian di puskesmas contohnya seperti itu ya, kalian praktek nih di puskesmas selama 2 bulan. Jangan hanya praktek saja, tetapi kita harus tahu di situ masalahnya apa sih yang banyak. Kita harus cari tahu dulu masalahnya. Oh ternyata di sana karena ada nih cakupan. Oh nih, jangan lupa. Bentar ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi contohnya kalian ini apa namanya datang praktek di puskesmas A, kemudian tanya ke bidannya, Bu di sini permasalahan yang banyak apa? Oh Mbak di sini banyak ibu hamil ya yang kunjungan antenatal care-nya tidak memenuhi. Artinya apa? Cakupan. Jadi ada K1 sampai dengan K4. Ya, kalau kalian belajar tentang kunjungan atau frekuensi ibu hamil berapa kali sih harus datang ke pelayanan kesehatan? Jadi kan ada K1 sampai dengan K4. Ya, jadi ada 4 kali kunjungan minimal. Ternyata banyak nih ibu-ibu yang nggak periksa karena pandemi kemarin, takut ke fasilitas kesehatan, takut pada saat dia demam takutkan didiagnosa COVID dan lain sebagainya. Itu permasalahan. Ya, oh Bu kenapa sih kok banyak ini kunjungan antenatalnya kok banyak ibu-ibu hamil yang nggak datang ke pelayanan kesehatan? Oh karena mereka takut ya, karena ketakutan mereka atau kecemasan mereka, kemudian juga karena tidak didukung keluarga, di keluarga juga takut untuk ibu hamil datang ke fasilitas kesehatan. Itu dijadikan masalah. Itu adalah diagnosa, itu adalah dugaan sementara dari bidan dan kita. Oh berarti adalah hubungan kecemasan dengan cakupan atau dengan kunjungan antenatal care di puskesmas Dinoyo, contohnya seperti itu masalah. Jadi setelah kita cari tahu itu kan dugaan sementara saja. Setelah kita cari tahu, oh ternyata karena setelah kita melakukan penelitian, setelah kita analisa di kesimpulan dan pembahasan, oh ternyata ada hubungan nih kecemasan ibu. Rata-rata berarti karena kecemasan tadi bisa mempengaruhi kunjungan ibu datang ke pelayanan kesehatan. Berarti apa? Kita memberikan dampak positif terhadap lokasi penelitian untuk sumbangsi saran. Bu, berarti di sini ibu yang tidak mau kunjungan antenatal care itu karena kecemasan mereka selama pandemi COVID ini. Berarti apa harapannya? Jadi kita mengurangi kecemasan tadi. Berarti saran kita sebagai peneliti memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil untuk mengurangi kecemasannya, kemudian dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Jadi itu tujuan penelitian. Jadi kita mencari permasalahan di sana, kita lakukan penelitian, kemudian kita cari solusinya. Membantu pelayanan kesehatan, membantu bidan, membantu dokter atau kepala puskesmas yang memiliki lokasi tersebut, ya untuk kita berikan saran. Ya, seperti itu. Itu sangat penting sekali. Kenapa kita melakukan penelitian, sangat membantu sekali pihak masyarakat. Oke, cara ilmiah didasarkan pada keilmuan rasional ya. Kalau penelitian itu yang rasional ya, masuk akal. Contohnya kalian mau meneliti tentang ini Bu, contohnya ada hubungan kepatuhan bukan tak terduga, contohnya abstrak ya, contohnya kita mengetahui hal-hal yang abstrak yang kita di luar nalar ya, jadi itu tidak diperbolehkan, jadi harus rasional ya, empiris juga, kemudian ada sistematis nanti berurutan ya. Empiris itu sesuai dengan materi, sesuai dengan teori, jadi jangan sampai kalian melakukan penelitian di luar teori. Jadi silakan kalian bisa melakukan penelitian pengembangan atau sudah ada penelitian sebelumnya tinggal melanjutkan seperti itu. Jadi dalam tujuan penelitian ini adalah riset ya, riset itu adalah penelitian
Yang mana contohnya kalian menemukan barang baru nih. Contohnya ada mangkok getar, contohnya pengaruh mangkok getar terhadap peningkatan produksi ASI. Itu kalian menemukan produk tersebut, mangkok tersebut kalian menemukan, itu adalah penelitian penemuan. Seperti itu ya. Ada yang pembuktian. Pembuktian bagaimana? Pembuktian ini contohnya seperti tadi yang Wiko jelaskan, ada dugaan sementara kita buktikan, seperti itu. Kalau pengembangan itu bagaimana? Jadi ada nih, sudah ada teori kita kembangkan lagi. Contohnya seperti tadi tidak ada hubungan, kemudian kita kembangkan, oh mungkin karena faktor A, faktor B, faktor C, dan lain sebagainya. Ini tujuan dari penelitian ya. Tidak hanya kita mengembangkan, kalau kalian menemukan, membuat nih aplikasi baru di Play Store contohnya, membuat aplikasi untuk ibu hamil. Contohnya bagaimana dia mengetahui usia kehamilannya, perkembangannya apa saja. Jadi kalian membuat produk tersebut, kemudian kalian melakukan penelitian. Efektif enggak sih produk tersebut atau apa namanya tadi, aplikasi tersebut untuk pengetahuan pasien, pengetahuan ibu hamil, kira-kira seperti itu. Itu penemuan. Ya, kalian menemukan produk baru seperti itu. Silakan. Jadi tidak hanya kalian melakukan penelitian, pembuktian, dan pengembangan, saya juga penemuan. Jadi kalau sekarang lain lagi ya, kalau sekarang itu fokus kepada hasil produk atau hasil olahan. Ya, jadi bukan kepada hubungan. Jadi silakan cari referensi. Jangan cari referensi KTI ataupun skripsinya dari kakak tingkat. Ya. Kalau kalian mau lebih luas lagi pengetahuannya, cari di jurnal. Ya. Sekarang lebih kepada produk atau olahan baru ya. Contohnya kalian pengen tahu nih ekstrak dari, contohnya nih daun mangga contohnya. Daun mangga ini kandungannya seperti ini fungsinya untuk ini. Kemudian kalian membuktikanlah, kalian membuat ekstrak nih. Ekstrak dari daun mangga tadi dibuat jadi kapsul. Ya, kemudian dosisnya berapa, itu kan penemuan baru. Jadi sekarang lebih kepada produk ya, hasil, bukan kepada kita melihat korelasi hubungan ini dengan itu. Jadi sekarang lebih ditingkatkan lagi ya, karena kalian adalah diploma ya, diploma 3, lebih kepada praktek dan lebih kepada olahan. Apa yang membedakan kalian? Kalian kan adalah pendidikan vokasi ya, beda dengan pendidikan akademik S3 dan lain sebagainya. Kalau kalian adalah pendidikan vokasi. Vokasi artinya apa? Diploma. Ya, D3, D4 itu semuanya adalah vokasi. Lebih kepada praktek dan menghasilkan produk. Ya, seperti itu. Itu perbedaannya. Sekarang kalau dulu kan di bawah naungan yang sama, tetapi kalau sekarang sudah beda. Kita berada di bawah naungan vokasi. Kalau politeknik universitas yang politeknik, kemudian akademi, itu masuk ke ranahnya vokasi. Tetapi kalau universitas, kemudian stikes, kemudian institut, itu berada di bawahnya akademik. Beda. Ya, jadi hasil luarannya pun dari perguruan tinggi juga pun beda. Oke, ini ya tadi penelitian menurut tujuannya. Jadi ada penelitian murni, ada penelitian terapan. Kalau murni itu ada teori sebelumnya sudah ada. Kemudian kita kembangkan teori itu. Itu teori. Kalau terapan tadi, contohnya seperti tadi, ada terapan, ada memecahkan masalah. Contohnya kalian membuat suatu produk, membuat kapsul tadi, membuat aplikasi di Play Store, ya. Seperti itu merupakan penelitian terapan. Jadi karena kalian pendiploma ya, lebih fokus kepada penelitian terapan. Kemudian ada penelitian deskriptif ya. Kalau ini
jenis-jenisnya ada eksplanasi, ya, deskriptif, ada komparasi, ada asosiatif. Deskriptif contohnya apa? Gambaran pengetahuan ibu tentang pola hidup bersih dan sehat. Itu adalah deskriptif. Karena kita hanya menggali bagaimana sih gambaran pengetahuannya kurang, baik atau cukup, baik, cukup atau kurang, ya. Itu merupakan penelitian deskriptif. Contohnya kalian pengen tahu nih, gambaran kejadian penyakit menular seksual. Berarti ya sudah, kita pengen tahu penyakit menular seksual itu terjadi pada siapa, kemudian usia berapa, dan sebagainya. Itu deskriptif, ya. Kalau komparatif itu adalah compare, artinya membandingkan. Contohnya kalian nih pengen meneliti tentang kompres hangat, ya. Contohnya kompres hangat dengan pengen tahu sih Bu, efektifnya lebih efektif mana untuk mengurangi disminor. Diberikan kompres hangat atau dilakukan masase, contohnya ya, masase explore, contohnya masase kita melakukan masase di perut, ya. Lebih efektif yang mana sih? Tapi kalian harus kuasai dulu. Untuk dikompres hangat tadi suhunya berapa, diberikan berapa kali, kemudian berapa lama, berapa kali, kemudian dikasih apa, dikasih minyak atau lain sebagainya. Itu dikuasai dulu, difokuskan dulu secara teori, baru setelah itu kalian melakukan penelitian. Ada nih sekelompok 10 orang kalian berikan kompres hangat pada saat dia mengalami disminor. Kemudian 10 orang lagi, kelompok lain, kalian memberikan masase. Setelah itu kita cek dari hasil penelitian, dianalisis lebih efektif yang mana sih antara kompres hangat dengan masase tadi. Oh, ternyata lebih efektif kompres. Oh, berarti kalian nanti memberikan penyuluhan, memberikan konseling kepada remaja, karena remaja itu sudah tidak mau, ya, jarang sekali ada yang mau menggunakan obat herbal, ya. Kemudian juga obat-obatan juga medik juga untuk mengurangi atau analgesiknya itu juga sangat jarang sekali yang bersedia untuk mengkonsumsi itu. Jadi mengapa kita memberikan terapi non farmakologi agar remaja tersebut bisa mengurangi disminor pada saat dia mengalami disminor. Oh, ternyata karena kompres, berarti kalian memberikan penyuluhan, lebih baik melakukan kompres berarti berapa kali dalam sehari, kemudian juga dilakukan berapa lama kompresnya itu. Ya, jadi penelitian itu yang bermanfaat, ya, bukan hanya sekedar lulus menjadi ahli media kebidanan, tetapi lebih fokus juga kalian penelitian kalian itu bermanfaat enggak sih untuk masyarakat, untuk sasaran penelitian, untuk bidannya atau untuk pelayanan kesehatan. Itu yang paling penting. Kalau kalian hanya sebagai prasyarat untuk lulus sebagai ahli media kebidanan, tapi kalau melakukan penelitian itu tidak ada manfaatnya, ya, hanya sekedar penelitian saja, melakukan penelitian cuma setengah-setengah, percuma, tidak ada manfaat, itu, ya. Itu kalau compare, ya. Kalau compare adalah perbandingan, deskriptif tadi menggambarkan saja. Kalau asosiatif itu adalah korelasi, ya, atau kausal juga di sini. Jadi artinya apa tadi? Ada hubungan KPD dengan kejadian asfiksia. Berarti kan ada sebab, ada akibat, seperti itu. Itu penelitian asosiatif. Oke, jadi silakan kalian bisa menggunakan 3 penelitian ini, bisa deskriptif, bisa compare, bisa asosiatif. Tergantung kalian. Ya, memang kalau untuk penelitian komparatif, karena ini kita memberikan perlakuan, yang memberikan kompres hangat, memberikan masase, memang waktunya lebih lama ketimbang yang penelitian dengan asosiatif. Oke, untuk penelitian jenis dan analisa data, ini ada kuantitatif, kualitatif, dan campuran, ya. Oke, ini ya, jadi untuk analisa ini perbedaannya nanti akan kita bahas lebih jelas lagi nanti untuk di metode penelitian, ya.
Jadi ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, ada penelitian campuran. Ya, kalian bisa menggunakan tiga-tiganya, ya bisa menggunakan kuantitatif saja, bisa menggunakan kuali saja, bisa menggunakan perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif. Karena perbedaannya kalau untuk kuantitatif, ya bedanya setelah kita melakukan penelitian, kemudian kita jumlahkan skor-skornya, angka-angkanya, angka tersebutlah kita analisiskan di program SPSS di aplikasi. Di aplikasi nanti menunjukkan hasil apa yang harus kita baca, ada hubungan atau tidak, itu kuantitatif, hasil penelitian berupa angka. Ya. Jadi contohnya kalian melakukan penelitian nih, kemudian sudah dikasih skor, setelah direkap semuanya, kemudian kalian kasih ke analisa data. Siapapun yang bisa melakukan analisa data, bisa juga kalian mengerjakan sendiri. Langkah baiknya melakukan SPSS sendiri, analisa sendiri. Nanti saya kasih ininya ya, filenya untuk bisa kalian install di laptop kalian sendiri ya. Itu kuantitatif. Jadi hasil penelitiannya berupa angka. Dari angka tersebutlah kita jabarkan, kita bahas. Seperti itu. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif seperti apa? Kalau kualitatif, contohnya kalian melakukan penyuluhan nih, melakukan wawancara, ya. Melakukan wawancara, ada list pertanyaannya, jadi jangan lupa direkam. Ya. Jadi kalian kalau untuk kuantitatif tadi, kalian datang kepada responden kalian kasih kertas kuesioner, responden mengisinya, kalian tinggal memberi skor, itu kuantitatif. Kalau kualitatif, kalian punya list pertanyaan, kalian melakukan wawancara kepada responden, pada informan tersebut, kalian rekam seluruh pertanyaan dari awal, dari kalian menyapa selamat pagi Ibu sampai dengan terakhir. Itu satu responden ya, satu informan. Kalau kualitatif itu namanya informan. Kalau kuantitatif namanya orangnya yang dilakukan penelitian adalah responden. Itu perbedaannya ya. Responden yang kuantitatif, kualitatif adalah informan. Kemudian setelah kalian melakukan wawancara, direkam, ternyata informannya ada 10. Kalian jangan lupa mencatat ya, atau diketik hasil wawancara tadi. Kalian contohnya nih, informan 1, kalian membuat seperti percakapan, jadi peneliti kemudian informan, jadi assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai dengan selamat pagi Ibu dan sebagainya. Contohnya dia mengucapkan itu tetap kalian ketik. Itu tetap kalian ketik meskipun hanya sebagai ini ya, itu seperti gimana ya Mbak, seperti itu contohnya. Saya kok lupa, itu tetap kalian ketik. Itu untuk kualitatif karena lebih kepada kata-kata, kita eksplor kata-kata. Jadi kita ketik semua percakapan dari semua informan yang sudah kita rekam, kita kumpulkan jadi satu. Setelah kita ketik semuanya, baru setelah itu kita pecah-pecah lagi. Jadi memang kualitatif itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, kalau nggak telaten ya dalam kualitatif itu memang lebih singkatnya kuantitatif, karena kita hanya memberi skor. Setelah kita memberi skor, kita rekap. Setelah kita rekap, kita kasih ke analisis data. Setelah dianalisis, kemudian kita tahu hasilnya seperti apa yang perlu kita baca. Di situ ada T-hitung, F-hitung, itu baru kita jabarkan. Memang kalau untuk kuantitatif lebih simpel ketimbang kualitatif, karena kualitatif memang membutuhkan waktu yang lama ya. Kalian ngetik satu percakapan selama 5 menit saja, itu kan banyak sekali ya. Kalau penelitian campuran, ya campuran antara tadi, ada kuan, ada kualitatif. Seperti itu. Oke, sekarang jam berapa udah? 9.43 ya. Ini 1 menit lagi. Oke, ada yang ditanyakan nggak sebelum saya akhiri? Saya ini dulu ya. Saya simpan dulu, saya screenshot dulu. Ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan nggak? Bingung ya? Nanti kita bertahap dulu, akan cari contohnya dulu kayak apa sih penelitian itu ya. Iya, Bu. Jadi ditampung dulu, jadi pertemuan minggu depan silakan cari ya referensi tentang kayak apa sih penelitian itu. Jadi biar kalian baca-baca dulu, oh penelitian seperti ini. Jadi silakan cari di internet, itu banyak. Ya di jurnal MSIS Gravidarum, udah baca-baca yang belajarnya ya. Kalau sekarang kayaknya bingung, bukan karena bingung ini nggak paham materinya Bu kok, tapi karena nggak punya bekal kayak apa sih penelitian itu seperti apa, jadi belum ada gambaran kan ya. Jadi nanti cari contohnya dulu penelitian itu seperti apa ya, di internet banyak, nggak usah dikumpulkan itu tugas kalian untuk diri kalian ya. Sebagai Iya, Bu. Oke, itu saja dari saya, Kak Indri. Selamat pagi.